Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kembali kita akan membahas pada materi Professional Issue in Nursing, tapi khusus tentang perubahan dan perkembangan pendidikan di dunia keperawatan. Adapun topik atau learning objective yang akan kita bahas pada materi ini yaitu pertama, bagaimana tentang transisi atau perkembangan pendidikan keperawatan, kemudian tentang tantangan dan peluang pendidikan keperawatan. Ketiga itu kolaborasi institusi pendidikan keperawatan untuk ekspansi program keperawatan profesional. Dan yang terakhir itu akan kita bahas tentang pembelajaran sistem e-learning. Di dalam pendidikan keperawatan Indonesia ada standar atau yang mengacu kepada mana ya pendidikan keperawatan kita. Itu ada beberapa sebenarnya peraturan-peraturan. Tapi ini ada 3 hal yang sangat penting sekali yang harus kita ketahui dan sesuai dengan perkembangan. Itu yang pertama adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi. Kalau kita baca di Permendikbud ini banyak hal yang akan dijelaskan di dalamnya. Bagaimana standar-standar yang akan dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi dan bagaimana sistem kredit semester, berapa SKS yang akan ditempuh. Dan kemudian itu bisa kita lihat di dalam bab 2 pasal 4 daripada Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Dan kemudian peraturannya itu adalah standar itu Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Kita selaku sebagai seorang perawat ataupun calon perawat yang mahasiswa keperawatan, itu kita harus mengetahui dan memiliki pegangan Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Salah satunya itu adalah menjelaskan tentang pendidikan keperawatan. Itu tercantum di bab 3 pasal 5 sampai 16. Nanti kita akan bahas tentang undang-undang keperawatan tersebut. Kemudian standar pendidikan keperawatan lainnya itu adalah mengenai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 Menkes garing 425 garing 2020 tentang standar profesi perawat. Dan di sini merupakan bagaimana seorang perawat itu melakukan tugas dan perannya masing-masing. Itu semua dijelaskan di keputusan Menteri Kesehatan tersebut. Dan kemudian kita akan masuk kepada transisi pendidikan keperawatan. Transisi pendidikan keperawatan itu kita akan pelajarin itu bagaimana sejarah pendidikan keperawatan. Kalau secara dunia itu bisa kita lihat sosok daripada Florence Nightingale. Di mana saat itu Florence Nightingale itu melakukan kegiatan yang khususnya itu proses pelayanan kepada korban-korban yang mengalami luka-luka pada saat terjadinya perang. Ya, di mana Florence Nightingale itu memperkenalkan tentang sifat pelayanan keperawatan yang memperhitungkan lingkungan untuk tetap bersih dan nyaman, ventilasi yang baik, kasih sayang, dan perhatian kepada yang membutuhkan, yaitu korban perang. Nah, kalau kita di Indonesia, itu dimulai pada saat ya perkembangan pendidikan keperawatannya dimulai sebelum kemerdekaan. Di mana sekolah perawat pertama sekali didirikan di Rumah Sakit PGI Cikini itu pada tahun 1916. Ya, sekolah ini diselenggarakan dengan mengandalkan para perawat Belanda sebagai pendidik, ditambah juga beberapa dokter. Kemudian, para siswa itu diajarkan teori, ya, tetap akan dijelaskan tentang teori-teori dan juga praktek, ya, yang teori praktek dalam hal merawat yang kemudian diaplikasikan ke dalam praktek pada saat yang sama juga. Kemudian semakin berkembang pendidikan keperawatan itu di beberapa kota besar seperti halnya Jakarta, Surabaya, Medan. Dan sama ya, pendidikan ini umumnya dikelola oleh perawat Belanda yang saat ini ditugaskan di rumah sakit tersebut. Dan kemudian syarat untuk masuk menjadi siswa perawat pada saat itu adalah memiliki ijazah mulo namanya. Ya, itu sistem pendidikan Belanda dengan setara itu adalah setara dengan SMP. Nah, dalam proses pembelajaran, seluruh siswa itu diasramakan. Dan setiap hari ada pembelajaran teori dan juga praktek.
Kemudian perawat yang dihasilkan pada saat itu memiliki disiplin yang tinggi dan sangat terampil. Nah, kemudian tadi kan sebelum kemerdekaan seperti apa ya sekolah perawat itu. Nah, setelah kemerdekaan, berarti setelah tahun 1945, berbagai jenis pendidikan perawat yang berbasis rumah sakit telah dikembangkan sesuai kebutuhan rumah sakit. Dalam hal ini adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang muncul di masyarakat, seperti halnya pendidikan mantri cacar, penjenang kesehatan, dan lain-lain, di mana lama pendidikan itu bervariasi dari mulai 3 bulan sampai 2 tahun dengan dasar pendidikan sekolah rakyat. Itu setara dengan SD dan juga SMP. Nah, kemudian berdasarkan SK Menkes nomor 32.971 garing pendidikan garing 1953 bahwa tentang pendidikan keperawatan diploma A dan B, di mana itu dihasilkan perawat A atau disebut dengan perawat umum dan juga perawat B yang disebut dengan khusus untuk jiwa. Kemudian pada saat yang bersamaan, sejak tahun 1993, mulailah didirikan sekolah pengatur rawat atau disebut dengan SPR dengan dasar pendidikan itu adalah SMP. Kalau kita ketahui SMP itu lamanya pendidikan 3 tahun, sama ya dengan saat ini. Kemudian pada tahun 1960 ada teridentifikasi lebih dari 20 jenis kategori tenaga perawat dengan lama dan dasar pendidikan yang bervariasi. Nah, inilah dia perkembangannya dari mulai sebelum kemerdekaan sampai dia itu setelah kemerdekaan. Jadi ada banyak perubahan ya, transisi dari pendidikan keperawatan. Dari mulai mungkin cuma satu jenis kategori tenaga perawat, tetapi semakin tahun bertambah, tenaga perawat itu semakin banyak variasinya ya. Sampai dalam hal ini adalah 20 jenis kategori tenaga perawat. Nah, ini demikian juga dengan kualitas dan tingkat kemampuannya semakin juga tidak jelas ya karena bervariasi tadi. Sehingga pada saat itu perawat dengan jenis pendidikan apapun boleh melakukan tindakan tanpa ada batasan kewenangan. Ya, tanpa ada batasan kewenangan. Kemudian pada tahun 1960 itu banyak perawat senior Belanda yang bekerja di rumah sakit. Ya, telah meninggalkan Indonesia. Karena kan sudah mengalami kemerdekaan, jadi penjajahan sudah lewat istilahnya begitu ya. Nah, kemudian eh, pada tahun 1960 juga ya keperawatan itu telah berkembang dari suatu pekerjaan sederhana. Kalau itu tadi di Florence Nightingale itu mengatakan bagaimana hidup bersih, bagaimana ventilasi yang cukup ya, sama halnya dengan di Indonesia, bahwa ada perkembangan dari suatu pekerjaan yang sederhana yang hanya berorientasi pada tugas semata atau task oriented. Itu menjadi suatu profesi, ya memiliki landasan ilmiah untuk bertindak, untuk menggunakan keterampilan dengan berpikir kritis, dan juga menerapkan perilaku caring. Nah, ternyata di perilaku caring pun sebenarnya sudah lama ya, hanya dalam hal pelaksanaan saja yang belum optimal untuk dilakukan. Kemudian pada tahun 1962, itu Departemen Kesehatan RI berdasarkan SK nomor 67516 telah mengembangkan pendidikan akademi perawat. Nah, di awal tadi tahun 1953 itu didirikan sekolah pengatur rawat. Di tahun 1962 sudah mulai dikembangkan pendidikan akademi perawat yang berafiliasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat sampai tahun 1962 juga sudah mengalami perkembangan. Nah, lulusan pendidikan tersebut ya akademi perawat tersebut itu menyandang gelar sarjana muda ilmu perawatan atau disebut dengan BSc. Dan kemudian setahun berikutnya pendidikan tingkat akademi perawat ini diikuti oleh Rumah Sakit Singkarolus. Nah, sejak diluluskannya sarjana muda ilmu perawatan, maka kategori pendidikan perawat menjadi jenjang pendidikan menengah dan juga tinggi yang semuanya itu berorientasi ke rumah sakit. Dan kemudian pendayagunaan lulusan akademi perawat diperluas menjadi pengelola pelayanan di ruang rawat dan juga tingkat rumah sakit serta menjadi seorang perawat pelaksana di ruangan khusus seperti ICU, ICU, bedah, dan bahkan ruang pemulihan. Hal ini dikarenakan pimpinan rumah sakit itu telah merasakan pentingnya tenaga perawat lulusan akademi perawat
untuk diberi tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar. Maka pimpinan rumah sakit membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan dengan mengirimkan beberapa perawat lulusan akademi perawat itu sampai ke luar negeri, seperti halnya Australia dan negara Commonwealth lainnya untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian sistem kesehatan nasional di tahun 1982 itu menyatakan bahwa pendidikan bagi tenaga kesehatan itu harus berasal dari lulusan SMA. Ya, ini berada pada jenjang pendidikan tinggi ya. Nah, untuk merespon kebijakan tersebut, maka dilaksanakanlah Lokakarya Nasional Keperawatan tahun 1983 di Jakarta. Dan ini dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk unsur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Badan Administrasi Kepegawaian Nasional, Konsorsium Ilmu Kesehatan, dan juga berbagai organisasi profesi kesehatan. Kegiatan ini menghasilkan kesepakatan nasional yang menyatakan bahwa keperawatan itu sebagai profesi dan ditumbuhkan pada sistem pendidikan tinggi. Nah, demikian profesi keperawatan diharapkan mampu memandirikan, memberdayakan masyarakat, dan mampu memberikan upaya kesehatan yang paripurna. Nah, Lokakarya Nasional Keperawatan Indonesia 1983 itu merupakan suatu momentum penting bagi perkembangan keperawatan di Indonesia yang menetapkan keperawatan sebagai profesi dan mengamanahkan agar semua kegiatan pengembangan keperawatan diarahkan kepada pemenuhan kriteria profesi. Antara lain, memiliki ilmu pengetahuan, ditumbuhkan pada pendidikan tinggi, melaksanakan pelayanan profesi profesional dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, kesepakatan ini diikuti dengan adanya pergeseran berbagai regulasi pendidikan keperawatan yang semula itu diterapkan oleh Departemen Kesehatan yang diatur oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga dalam hal pendidikan yang semula ada di jenjang SPK dan D3 dikembangkan menjadi pendidikan tinggi pada jenjang strata 1 atau profesi. Ya, pada tahun 1985 itu dimulai pendidikan keperawatan pada jenjang strata 1. Itu di program studi ilmu keperawatan yang itu dibawahi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan sementara itu pendidikan akademi perawat dengan program pendidikan diploma 3 atau D3 itu masih terus bertambah jumlahnya hingga sampai saat ini. Pada awal perkembangannya, kurikulum pendidikan S1 keperawatan merupakan satu kesatuan dan terintegrasi antara pendidikan akademik dan juga pendidikan profesi yang lulusannya diberi gelar sarjana keperawatan yang disingkat dengan SKP. Yang saat ini itu bukan SKP tetapi Escape dan Nurse ya. Kalau itu untuk gelar sarjana keperawatan dan profesi. Dan di mana serta diakui juga sebagai perawat profesional. Kalau SKP itu sudah diakui perawat profesional. Penyelenggara pendidikan tinggi perawat yang pertama adalah program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dibuka itu pada tahun 1985. Pembukaan program studi tersebut diikuti ya semakin berkembang ya beberapa universitas negeri seperti Universitas Pajajaran Bandung itu di tahun 1994, kemudian di antara tahun 1997 sampai 1998 itu berdiri di Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Hasanuddin, Brawijaya, dan juga Sumatera Utara. Kemudian juga mengikut dengan perguruan tinggi swasta seperti Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian STIK Singkarolus Jakarta. Program ini menerima calon mahasiswa dari SMU atau jalur reguler dan juga dari D3 keperawatan atau yang disebut dengan alih jalur atau transfer. Ya. Kemudian di tahun 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI telah menerbitkan SK nomor 310 strip U strip 1994 tentang kurikulum yang berlaku nasional bagi program sarjana ilmu kesehatan. Itu tahun 1994 ya. Kurikulum sudah muncul di mana pembelajaran aspek akademik dan keprofesian itu diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian hal ini disempurnakan. Ya, SK yang nomor 310 itu disempurnakan menjadi SK nomor 129/1998 yang menjadikan program pendidikan sarjana keperawatan itu melaksanakan kurikulum pendidikan profesi keperawatan dalam 2 tahap.
yaitu tahap akademik dan juga tahap profesi. Akan tetapi ini juga merupakan satu kesatuan. Sehingga nanti lulusannya itu adalah yang akademik adalah disingkat dengan SCAP atau sarjana keperawatan, dan tahap profesi itu digelar dengan profesi nurse yang disingkat dengan NS. Nah, dengan demikian, gelar sarjana keperawatan atau SKP sebagai hasil dari kurikulum 1985 dan 1994 itu memiliki makna yang sama dengan gelar sarjana keperawatan dan nurse, yaitu SCAP nurse, yaitu pada hasil kurikulum tahun 1998. Kemudian tahun 1996 itu mulai sekolah perawat itu secara berangsur ditutup. Ya, ini merupakan tindak lanjut daripada implementasi sistem kesehatan nasional di tahun 1982 dan juga kesepakatan dalam Lokakarya Nasional di tahun 1983 tadi. Nah, kemudian di tahun 1998 mulailah berkembang lagi ya profesi keperawatan, di mana pengembangan jenjang pendidikan keperawatan itu seperti tingkat magister S2. Ya, sudah ada spesialisnya, manajemen, keperawatan komunitas, maternitas, medikal bedah, jiwa, dan juga anak. Kemudian di tahun 2008, pertama sekali pendidikan dokter keperawatan didirikan itu di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia. Nah, itulah dia sejarah pendidikan secara singkat ya, pendidikan Indonesia perkembangannya sampai saat ini yang sudah ada sampai kepada profesor ya. Kalau tadi tahun 2008 itu hanya sampai pendidikan dokter, tetapi untuk pendidikan lanjutnya lagi adalah profesor itu juga sudah ada di Indonesia, itu Universitas Indonesia. Nah, ini merupakan tipe program pendidikan keperawatan ya. Itu yang pertama adalah praktikal atau vocational berizin, kemudian program keperawatan terdaftar atau disebut dengan register nurse, kemudian itu ada pasca sarjana, dan yang terakhir itu ada program pelatihan penyegaran. Dan ini akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama itu adalah program keperawatan praktikal atau vocational berizin. Dan ini biasanya lulusan ini itu mencari pekerjaan di rumah sakit, kemudian sebagai perawat pribadi ya, tugas pribadi seperti dari lansia itu panti jompo. Nah, di mana pada saat itu setelah Perang Dunia yang pertama ya, selama perawat kekurangan, banyak rumah sakit yang ditemukan kurang pendidikan perawatnya, sehingga perawat tanpa izin juga itu meningkat. Akan tetapi dalam program keperawatan praktikal ini sebenarnya itu pada saat akhir program lulusannya itu wajib mengikuti NCLEX PN atau Nursing Committee of Licensure Examination khusus untuk vocational nurse. Ya, di mana ini sebenarnya untuk memperoleh izin ya. Izin untuk melakukan praktek. Dan biasanya ini program keperawatan praktikal atau vocational ini itu diadakan oleh universitas community ya, akademi, rumah sakit, dan juga bahkan lembaga kesehatan independen yang dilaksanakan itu di 9 sampai 12 bulan. Berarti cukup hanya 1 tahun saja dia sudah mendapatkan gelar perawat vokasional. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, dalam tindakannya, itu biasanya dia di bawah pengawasan daripada register nurse atau perawat terregistrasi. Khususnya untuk perawat vokasional ini, itu difokuskan pada keterampilan keperawatan dasar dan juga perawatan klien langsung. Jadi semuanya dibatasin. Ya, kalau kita lihat di jenjang ini 9 sampai 12 bulan berarti 1 tahun, itu dulu disebut dengan D1 atau diploma 1. Yang kedua adalah program register nurse atau RN atau perawat registrasi, di mana ini diperoleh di universitas, perguruan tinggi, rumah sakit. Dikatakan rumah sakit apa bisa menghasilkan perawat register nurse ya. Nah, ini maksudnya adalah rumah sakit yang juga melakukan pendidikan. Ya, contoh misalnya kayak dulu itu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ada akpernya gitu. Nah, ini yang dimaksud di sini bahwa untuk register nurse itu diperoleh di rumah sakit. Kemudian setelah dia lulus, dia akan tetap mengikuti ujian NCLEX. Tapi itu khusus untuk register nurse, untuk mendapatkan izin untuk praktek. Dan pendidikan daripada register nurse ini difokuskan tetap sama dengan
vokasi tadi itu adalah keterampilan keperawatan dasar dan juga melakukan perawatan klien secara langsung. Akan tetapi, perawat register nurse ini, perawat register, itu dapat bekerja secara mandiri. Dan bahkan dia itu mendapat penugasan untuk mengawasi kerja dari perawat vokasional yang berlisensi. Nah, program register nurse ini terdapat 3 pendidikan yang utama. Ya, itu adalah diploma, kemudian gelar associate, dan juga sarjana. Nah, ini kita bisa melihat perbedaan-perbedaan ya jenis daripada program register nurse tadi itu adalah diploma, di mana untuk yang diploma ini merupakan program keperawatan yang dominan itu mulai dari akhir tahun 1800-an. Ya, yang ini merupakan menjadi sumber lulusan keperawatan utama ya sampai 1960-an. Karena tadi di tahun 1985 dia mulai berkembang menjadi sarjana keperawatan. Ya, kemudian di Amerika Serikat sendiri, itu program pendidikan yang berbasis rumah sakit, ya program diploma, yang memberikan pengalaman klinis di mana dia akan kaya ya bagi mahasiswa keperawatannya. Sedangkan dia itu program gelar associate itu muncul pada tahun 1950-an. Di mana ini dikembangkan ya, itu berdasarkan daripada penelitian terencana. Dan ini dilakukan selama 4 tahun. Kalau dia 4 tahun berarti itu sudah setara dengan S1 sebenarnya gitu ya. Dan ini memiliki gelar AND, Associate of Diploma Nurse. Kemudian ada AA, AS, AAS. Dan ini saat ini sudah tidak ada lagi untuk hal ini. Dan kemudian beralih kepada program sarjana. Dan di mana ini terdiri dari ada 2 tahap ya. Dia itu di 5 tahun. 3 tahun diploma dan juga 2 tahun itu ilmu khusus ilmu umum. Kalau saat ini dia program sarjana itu adalah 4 tahun. Di mana di program sarjana ini, kurikulumnya itu terdiri atas mata kuliah umum, kemudian sains, humaniora, dan juga keperawatan. Dan gelar yang akan ditempuh itu adalah Bachelor Science in Nursing atau BSN, atau juga disebut dengan sarjana keperawatan jika di Indonesia. Dan kemudian kita melihat yang ketiga itu adalah program keperawatan pasca sarjana. Dan ini dilakukan oleh universitas dengan syarat-syarat tertentu. Apa saja rupanya syarat-syaratnya? Seperti bahwa pendaftar itu secara umum harus memiliki gelar sarjana keperawatan, itu sudah pasti. Untuk mendapatkan gelar pasca sarjana atau magister atau S2, seorang pendaftar, kita katakan itu adalah perawat yang sudah sarjana keperawatan, bukan diploma. Kemudian, pendaftar juga harus memiliki surat rekomendasi dari institusi. Bagaimana dengan yang belum bekerja? Dan itu biasanya ada rekomendasi dari fakultas dia pertama sekali mendapatkan gelar sarjana keperawatan. Ya, itu biasanya seperti itu. Kemudian, apalagi syaratnya? Bahwa pendaftar itu harus seorang perawat terdaftar atau perawat register yang memiliki izin ya atau memenuhi syarat untuk program negara bagian. Ini kalau misalnya kita itu mendaftar di luar gitu. Jadi kita harus ada izinnya ya untuk mengikuti program yang ada di negara bagian atau di Amerika Serikat. Dan kemudian pendaftar juga harus memiliki bukti kemampuan akademik itu adalah IPK. Ya, IPK-nya itu minimal 2,75 hingga sampai 3 ya. Di sini kenapa sangat penting sekali itu akan melihat bagaimana nantinya ketika dia itu mengikuti program pasca sarjana, ketika itu di bawah daripada standar, ya di bawah daripada 2,75, itu tidak akan mungkin. Nah, ini yang dikatakan syarat-syarat ketika kita mau mengikuti program keperawatan pasca sarjana. Kemudian yang terakhir adalah program pelatihan penyegaran. Di sini adalah maksudnya adalah merupakan pengalaman formal yang dirancang untuk memperluas pengetahuan atau keterampilan para praktisi atau para perawat. Ya, di mana sini pelatihan-pelatihan itu sangat penting sekali dimiliki oleh perawat-perawat. Sehingga dikatakan bahwa di dalam pendidikan itu ada pendidikan formal dan juga pendidikan non formal. Dan disinilah dikatakan di itu pendidikan non formal itu adalah melakukan program-program pelatihan penyegaran dalam artian adalah untuk meng-up-to-date pengetahuan, pendidikan, dan juga skill bagi setiap praktisi, khususnya itu adalah para perawat. Di mana setelah mengikuti program pelatihan ini, itu akan
menerima sertifikat, ya. Karena mungkin training atau pelatihan yang diikuti itu adalah mengacu kepada spesialisasi, maka tetap akan memiliki sertifikat. Sehingga ketika pun dia mau melakukan praktik mandiri contohnya, itu akan dibuktikan dari sertifikat yang dia sudah punya untuk mendirikan sebuah praktik mandiri. Contohnya adalah tentang wound care. Untuk menjadi perawat wound care, itu tidak bisa dilakukan tanpa memiliki sertifikat, karena itu biasanya mengikuti kursus dulu, gitu dia. Itu dikatakan dia program pelatihan penyegaran, di mana tujuan daripada program ini adalah agar perawat mengikuti pengetahuan dan perkembangan praktek terbaru atau yang up to date. Kemudian membantu perawat mendapatkan keahliannya, ya, kespesifikannya itu di mana. Contoh misalnya perawat ICU, dan itu biasanya mereka itu akan dikatakan adalah perawat khusus ketika mereka itu mengikuti kursus. Dan biasanya kalau dia perawat ICU, ya atau perawat intensif, itu biasanya mengikuti kursus itu selama 3 bulan. Atau mungkin dia itu spesialisasinya adalah di hemodialisa, perawat cuci darah. Dan itu juga biasanya melakukan kursus minimal 3 bulan sampai 6 bulan. Itu dikatakan dia program pelatihan penyegaran. Nah, secara keseluruhan, perkembangan pendidikan keperawatan itu terjadi atau berkembang itu karena awalnya menerapkan regulasi yang berbeda. Di mana seperti yang saya jelaskan di awal itu adalah bahwa pendidikan keperawatan itu ada dua, ya izinnya itu adalah dua departemen, yaitu Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Nah, kemudian perkembangan itu dimulai karena ada kebijakan ganda dalam regulasi pendidikan diploma 3 keperawatan. Apakah itu berupa perizinan, mekanisme seleksinya, ujian, penerbitan ijazah dan akreditasi yang berbeda ya antara Depdiknas dan juga Depkes. Sehingga hal ini mengakibatkan perkembangan jumlah institusi pendidikan yang tidak terkendali. Kalau kita perhatikan bagaimana saat ini jumlah institusi pendidikan itu cukup banyak. Makanya di awal isu tentang pendidikan keperawatan itu adalah pendidikan keperawatan yang didirikan terlalu banyak jumlahnya, tetapi itu akan dilihat bagaimana mutu atau kualitasnya. Sehingga dalam hal ini, dalam perkembangan ini juga akan dinilai bagaimana standarnya dan kualitas pengelolaannya, serta bagaimana mutu lulusannya. Makanya akan dievaluasi. Setiap institusi itu akan dievaluasi setiap 3 tahun minimalnya itu bagaimana perkembangan, bagaimana mutu lulusan daripada institusi tersebut. Contohnya lagi adalah hal evaluasinya adalah bagaimana perbandingan dosen dan juga mahasiswanya. Apakah apakah sebanding? Atau jangan-jangan mereka tuh semakin banyak mahasiswanya tapi sedikit dosennya. Dan ini menjadi suatu concern daripada uh, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Sehingga bisa suatu saat institusi pendidikan itu akan ditutup karena tidak memenuhi kriteria atau standar. Kemudian tadi ini seperti saya sudah katakan di SK nomor 129 tahun 1998 yang telah disempurnakan bahwa pendidikan sarjana keperawatan itu memiliki 2 tahap. Ya, itu tahap akademik dan juga tahap profesi. Nah, bagaimana pendidikan keperawatan saat ini? Kalau kita melihat bagaimana perkembangan pendidikan keperawatan dari mulai sebelum kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan, kemudian munculnya S1, magister, dan juga doktoral, dan juga bahkan profesor, bahwa sebenarnya itu karena kurikulum juga mengalami revisi, kurikulum pendidikan keperawatan. Ya, karena itu melihat respon terhadap ilmu pengetahuan, ilmiah, dan teknologi terkini, dan kemudian bagaimana perubahan budaya, politik, dan sosial ekonomi. Sehingga kurikulum itu setiap tahunnya akan dilihat, direvisi, atau ditinjau kembali apakah tepat untuk dilaksanakan pada saat ini. Seperti pada saat ini, pada masa pandemi ini, bahwa adanya peraturan tentang bagaimana kita itu melakukan pembelajaran secara daring. Dulu tidak ada secara daring atau online. Tapi ini semua melihat kepada kondisi ya yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Itu contoh yang real pada saat ini. Dan kemudian pertumbuhan cepat dalam jumlah institusi pendidikan. Nah, ini tadi yang di awal sudah dijelaskan bahwa semakin banyaknya institusi pendidikan, tapi bagaimana dengan kualitasnya? Dan di sini juga akan diperhatikan
Bagaimana pertumbuhan cepat institusi itu melihat kepada peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana tingginya peluang bekerja ya bagi lulusan perguruan tinggi keperawatan, baik itu dalam negeri dan bahkan terutama di luar negeri. Daya saing kita, daya jual ya. Pendidikan kita ini juga sangat penting. Itu melihat kepada peluangnya pekerjaan sehingga hal ini bisa menekankan tingkat dalam hal pengangguran. Makanya di Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 itu juga sudah ada jelaskan bagaimana kita melakukan praktek mandiri. Jadi ada banyak peluang yang akan diberikan. Ada banyak peluang yang disediakan. Tapi bagaimana kita untuk mendapatkan peluang tersebut. Nah inilah kita perhatikan dalam hal pendidikan keperawatan saat ini. Sehingga ketika pun mendirikan suatu institusi pendidikan juga melihat daripada pasar. Ya, bagaimana peluang bekerjanya kita itu di dalam negeri dan juga bahkan di luar negeri. Karena saat ini sudah ada terjadi pertukaran mahasiswa ya. Kemudian sudah ada juga banyak lulusan daripada dalam negeri itu bekerja di luar negeri. Kemudian bagaimana dengan pendidikan keperawatan saat ini? Itu melihat kepada rendahnya kemampuan lulusan untuk mengisi peluang tersebut. Ya, sehingga itu akan terlihatlah bahwa bagaimana dampak dari rendahnya kualitas kelulusan yang dimiliki. Oke, kemudian kita lihat pendidikan tinggi keperawatan yang dilihat daripada sisi Undang-Undang Keperawatan Nomor 35 Tahun 2014 itu di pasal 5 ya, bahwa ada 3 pendidikan tinggi keperawatan, yaitu pendidikan vokasi, akademik, dan juga profesi. Kalau dikatakan pendidikan vokasi itu adalah diploma D3 keperawatan. Kemudian kalau pendidikan akademik itu ada sarjana keperawatan, magister keperawatan, dan juga bahkan dokter keperawatan. Sedangkan pendidikan profesi itu profesi keperawatan, spesialis keperawatan. Di sini kita akan bisa melihat profesi itu atau bahkan spesialisasi itu adalah semakin berkembang. Itu ada magister keperawatan spesialis jiwa, anak, maternitas, komunitas, kemudian medical bedah, paliatif, dan banyak sekali saat ini sudah mengalami perkembangan. Dan pendidikan tinggi ini itu mengarah kepada standar nasional pendidikan keperawatan, yaitu standar nasional pendidikan tinggi yang sudah disebutkan di awal tadi itu adalah di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi. Nah, pendidikan tinggi keperawatan itu sendiri adalah itu diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, disebut dengan perguruan tinggi itu adalah dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan bahkan juga akademik. Nah, kemudian tadi ini dikatakan bahwa ini semua mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Keperawatan itu disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi pendidikan, dan juga organisasi profesi perawat. Kalau kita perhatikan organisasi profesi perawat itu adalah PPNI. Kemudian asosiasi institusi pendidikan, kalau khusus untuk nurse itu disebut dengan AIPNI. Kalau dia untuk diploma itu AIPVIKI. Tadi dikatakan bahwa semuanya mengacu kepada standar nasional pendidikan pendidikan tinggi. Nah, standar nasional pendidikan tinggi itu merupakan suatu satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan juga standar pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, para pengajar atau di pendidikan tinggi, 3 tridharma perguruan tinggi yang dilakukan itu adalah pendidikan, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini adalah suatu standar nasional yang harus dipenuhi. Nah, di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan perguruan tinggi, bahwa ada 8 yang harus dimiliki oleh setiap perguruan tinggi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan,
standar dosen dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan juga pembiayaan pembelajaran. Nah, dari kedelapan ini, itu semuanya acuannya itu dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi daripada kurikulum. Kalau dilihat satu persatu bahwa standar kompetensi lulusan itu merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Dan kemudian bahwa standar kompetensi lulusan ini itu menjadi acuan juga buat ketujuh standar yang lainnya. Nah, tadi dikatakan bahwa standar kompetensi lulusan itu mencakup kepada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana dalam hal sikap ini, itu merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritualnya dan juga sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, atau juga pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan pengetahuan itu sendiri itu merupakan suatu penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu yang secara sistematis diperoleh melalui penalaran dan juga proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa juga, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan keterampilan itu sendiri merupakan kerja dengan menggunakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan semuanya itu adalah terkait kepada pembelajaran yang sudah dilalui. Dan kemudian penjelasan tentang standar isi pembelajaran itu merupakan suatu kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dilalui. Kemudian, standar proses pembelajaran itu merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada suatu program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, di mana hal ini mencakup kepada karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, dan bagaimana beban belajar daripada mahasiswa. Nah, dalam proses pembelajaran ini juga akan dilihat bagaimana bentuk dari pembelajaran yang dimaksud ya. Seperti halnya yang sering dilakukan itu adalah apakah itu bentuk kuliah tatap muka, kemudian adanya responsi, tutorial, seminar, praktikum, kemudian adanya penelitian-penelitian, perancangan, kemudian adanya magang. Kalau kita di profesi keperawatan itu ada klinik, kemudian ada juga profesi yang dikerjakan dalam 1 tahun yang dilalui oleh mahasiswa profesi. Dan kemudian di dalam standar dosen dan juga pendidikan bahwa itu diperhatikan juga bagaimana beban kerja dosen ya. Kemudian bagaimana jumlah daripada ketenagaan yang ada dan dinilai juga bagaimana pelaksanaan daripada tridharma perguruan tingginya. Kemudian di dalam standar proses pembelajaran juga itu akan dievaluasi beban kerja atau beban belajar mahasiswa itu dilihat daripada SKS, sistem kredit semesternya berapa. Dan masing-masing itu sudah tercantum di Permendikbud ya bahwa masing-masing dalam hal perguruan tinggi itu baik itu yang diploma, sarjana, magister, doktoral itu semua masing-masing sudah memiliki SKS, masing-masing SKS. Dan kemudian dalam hal standar penilaian pembelajaran, itu merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan juga, di mana ini adalah mencakup prinsip penilaian, kemudian teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, kemudian di akhir itu adalah kelulusan daripada mahasiswa. Nah, di dalam standar penilaian pendidikan ini, itu juga bisa dilihat bagaimana standar kelulusan daripada mahasiswa itu melalui indeks prestasi kumulatif atau disebut dengan IPK, di mana biasanya itu adalah standarnya itu lulus dengan 2,76 sampai dengan 3,0 itu dinyatakan bahwa mahasiswa itu lulus dengan predikat memuaskan.
Kemudian di dalam hal standar sarana dan prasarana pembelajaran, itu mencakup kepada fasilitas yang akan digunakan oleh em, perguruan tinggi, ya baik itu dalam hal bahan habis pakai, kemudian tentang em, jaringan, kemudian tempat ruangan kelas, olahraga. Kalau kita misalnya itu di keperawatan, bagaimana ketersediaan atau fasilitas daripada laboratorium, kelengkapannya, karena itu semuanya akan mendukung dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam hal standar pengelolaan pembelajaran, itu dilihat melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dalam hal pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Nah, terakhir itu adalah standar pembiayaan pembelajaran, di mana di sini dikatakan pembiayaan bahwa setiap perguruan tinggi itu harus memiliki biaya operasional, kemudian biaya investasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi itu harus benar-benar real ya, berapa pengeluaran berapa yang harus dipenuhi untuk mencapai kepada proses pembelajaran. Sehingga itu perguruan tinggi itu wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan juga bagaimana menganalisis biaya operasional pendidikan tinggi karena setiap pendidikan itu kan perguruan tinggi itu kan memiliki staff, kemudian memiliki penggunaan daripada fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, itulah dikatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi itu semua itu adalah acuan dalam hal proses penyelenggaraan daripada kurikulum yang sudah ditetapkan. Nah, standar nasional pendidikan tersebut itu disusun secara bersama ya oleh bersama kementerian yang berurusan dengan pemerintahan di bidang kesehatan. Seperti halnya itu adalah Kementerian Kesehatan, Depkes, kemudian itu juga bersama dengan bidang pendidikan, Kemendikbud, kemudian Asosiasi Institusi Pendidikan, kalau itu di nurse itu adalah AIPNI, kemudian kalau untuk diploma atau vokasi itu IVK, ya vokasi, kemudian organisasi profesi perawat, yang itu adalah PPNI sendiri. Kemudian setelah masa akhir daripada mahasiswa keperawatan tersebut menyelesaikan pendidikannya, baik itu vokasi maupun juga profesi, itu semuanya harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Karena kalau tidak lulus dalam uji kompetensi atau tidak melakukan uji kompetensi, bahwa itu tidak memiliki izin untuk melakukan praktik keperawatan. Oleh karena itu, setiap mahasiswa itu harus mengikuti uji kompetensi. Itu merupakan suatu kewajiban. Dan tidak hanya keperawatan saja sebenarnya, tetapi kesehatan lainnya juga telah mengikuti uji kompetensi. Seperti halnya dokter, farmasi, dan bahkan kesehatan masyarakat juga bahkan akan melakukan uji kompetensi khusus. Nah, siapa yang melakukan uji kompetensi? Nah, ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi, di mana ini bekerja sama dengan organisasi profesi perawat, kemudian lembaga pelatihan, kemudian atau lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi. Dan saat ini yang telah berjalan dari mulai tahun 2013, kalau 2012 itu hanya masih peralihan saja untuk melakukan uji kompetensi, itu di bawah naungan kalau dia itu tadi saya katakan bahwa untuk yang nurse itu adalah AIPNI itu sendiri. Nah, mengapa setiap mahasiswa lulusan keperawatan atau juga kesehatan lainnya itu harus melakukan uji kompetensi? Nah, ini ada beberapa tujuan dasar kenapa kita harus melakukan uji kompetensi. Yaitu bahwa kita itu harus menjamin lulusan pendidikan tinggi itu merupakan adalah mahasiswa-mahasiswa atau lulusan yang berkompeten dan juga merupakan standar nasional. Karena yang menjadi tantangan kita itu adalah di era global nanti, di era global saat ini, bahwa daya saing sangat tinggi sekali. Jikalau kita tidak memiliki kompeten, tidak berkompeten, kita tidak akan bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang dari perguruan tinggi yang lain. Dan kita juga tidak bisa berdaya saing dengan di luar. Karena kita juga berharap bahwa kita akan setara atau mampu bersaing dengan eh, mahasiswa atau lulusan dari luar. Kemudian, tujuan berikutnya itu adalah
untuk menguji pengetahuan dan keterampilan yang telah dilalui atau yang telah dicicip di akademisi atau di profesi. Ya, dalam hal semuanya itu menjalankan keprofesionalisme kita dalam melakukan pelayanan. Dan juga kita itu mendorong pembelajaran itu sepanjang hayat. Bahwa di sini diartikan pembelajaran itu tidak hanya sampai S1 saja, tidak hanya sampai ketika duduk di perkuliahan, tetapi itu sepanjang hayat. Bahwa kita terus-menerus akan menggali dan memperluas wawasan kita akan pengetahuan, akan skill, khususnya kita sebagai seorang uh, profesi perawat, itu semuanya itu harus sepanjang hayat melakukan pengembangan pengetahuan. Nah, di uji kompetensi inilah akan dilihat bagaimana pengetahuan dan keterampilan yang selama ini dia pelajari di dalam perkuliahan. Kemudian, di uji kompetensi ini juga akan menjadi sebagai metode assessment ya dalam hal pengelolaan pasien yang aman dan efektif. Di sini kita juga akan melihat bagaimana ketika ada suatu kasus yang kita hadapi, apa yang akan kita lakukan, sehingga itu melihat atau um, menjadi pedoman kita itu adalah patient safety. Bagaimana kita memberikan pelayanan itu secara efektif. Nah, di dalam nanti itu diuji kompetensi itu, kalau kita pernah baca soal-soal atau case atau vignette yang pernah kita pelajarin, itu semuanya mengacu kepada bagaimana kita mengelola pasien tersebut dengan kasus-kasus tertentu. Nah, inilah dia tujuan dasarnya kenapa uji kompetensi itu harus dilakukan. Semuanya itu adalah untuk menjadi lulusan yang berkualitas, yang bermutu. Kalau kita lihat ke belakang bahwa uji kompetensi ini tidak dilakukan. Jadi, sebelum tahun 2012, itu semua lulusan perawat, ketika mereka lulus, itu semuanya akan keluar surat izin perawatnya atau dikatakan SIP. Sehingga semuanya akan ada perubahan-perubahan mengikuti um, tuntutan daripada masyarakat bahwa semuanya itu akan mendapatkan pelayanan yang maksimal, pelayanan yang berkualitas, sehingga dilakukanlah uji kompetensi tersebut. Nah, inilah dasarnya kenapa uji kompetensi harus dilakukan di dalam pendidikan tinggi kesehatan. Ini adalah proses dalam hal uji kompetensi sehingga sampai kita mendapatkan STR, surat tanda registrasi, di mana setelah mahasiswa itu lulus dalam profesi, ya masih di dalam perguruan tinggi, maka dia akan melalui yang namanya uji kompetensi atau UKOM. Ya, kemudian ketika mahasiswa tersebut lulus uji kompetensi, maka dia akan mendapatkan surat tanda lulus dari Panitia Nasional Uji Kompetensi. Nah, ketika surat tanda lulus itu sudah ada, kemudian mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi atau Serkom yang diterbitkan oleh perguruan tinggi. Dan kemudian perguruan tinggi itu akan mengajukan untuk mendapatkan surat tanda registrasi bagi pemegang sertifikat. Jadi STR ini nanti semuanya diperoleh ketika sudah ada dimiliki sertifikat kompetensinya itu melalui panitia nasional. Nah, kalau dia tidak lulus bagaimana? Dia tidak bisa melakukan praktik. Dia belum sah dan dia belum mendapatkan izin untuk melakukan praktik keperawatan. Sehingga dia akan mengulang kembali yang disebut dengan retaker ya. Ketika nanti ada lagi ujian kompetensi berikutnya dan bagi mereka calon-calon perawat tersebut yang belum mendapatkan izin atau STR itu semuanya akan mengikuti ujian kompetensi ulangan kembali yang disebut dengan retaker. Nah, berikut merupakan skema ya sistematika standar kompetensi perawat di mana itu terdiri atas 5 area kompetensi perawat yang diturunkan dari gambaran tugasnya, peran dan juga fungsi daripada seorang perawat. Di mana area kompetensi itu merupakan adaptasi dari 5 domains of the ASEAN Nursing Common Core Competencies yang merupakan kesepakatan seluruh negara-negara anggota ASEAN. Nah, setiap area kompetensi itu ditetapkan definisinya yang kemudian dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi
perawat. Nah, standar kompetensi perawat itu dilengkapi dengan pokok bahasan, kemudian daftar masalah, daftar diagnosis, daftar keterampilan eh, daftar keterampilan perawat. Nah, di dalam daftar pokok bahasan itu berisikan jenis-jenis pengetahuan sesuai cabang ilmu yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi perawat, baik itu vokasi maupun juga profesi nurse. Sedangkan daftar masalah itu berisikan masalah yang sering ditemukan pada praktik keperawatan yang mendasari dibutuhkannya pelayanan keperawatan. Nah, ini dikatakan bahwa daftar ini diperlukan untuk melatih dan membiasakan mahasiswa keperawatan mengenali masalah-masalah yang akan dihadapi dalam praktik keperawatan, dengan menjadi daftar tersebut sebagai pemicu diskusi mereka dalam proses pendidikan keperawatan. Sehingga nanti ini di dalam akademisi maupun juga profesi, itu setiap mahasiswa keperawatan biasanya itu akan disinggung tentang masalah-masalah yang sering muncul di dalam suatu kasus, sehingga nanti suatu saat ketika mereka terjun di rumah sakit maupun di layanan kesehatan masyarakat, mereka sudah terbiasa dengan masalah-masalah tersebut. Kemudian daftar diagnosa, itu berisikan diagnosa keperawatan yang mengacu kepada standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI, ya, di mana di sini daftar ini diperlukan untuk membantu institusi pendidikan keperawatan dalam penyusunan bahan ajar dan juga pelatihan keterampilan untuk mencapai kompetensi perawat. Dan juga kita juga bisa memakai yang namanya NIC, Nursing Intervensi, ya. Kemudian, daftar keterampilan perawat itu berisikan intervensi keperawatan yang mengacu pada standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI. Dan ini daftar ini diperlukan untuk perumusan bentuk, mekanisme, fasilitas kesehatan, dan juga sarana pendukung keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi standar kompetensi perawat. Dan biasanya semuanya ini sudah didapatkan di dalam akademik. Sehingga ketika mereka itu nanti di dalam profesi, pendidikan profesi, itu tinggal hanya melakukan penerapan. Bagaimana ketika masalah yang mereka hadapi dan bagaimana dalam hal penetapan dalam diagnosa keperawatan dilihat daripada SDKI ketika mereka melakukan SDKI menggunakan SDKI, kemudian bagaimana luarannya, kemudian bagaimana intervensi yang mereka lakukan berdasarkan standar intervensi keperawatan Indonesia tadi. Nah, inilah dia standar kompetensi perawat yang harus dikuasai oleh semua mahasiswa keperawatan atau pendidikan keperawatan. Berbicara tentang kompetensi perawat, itu biasanya mencakup kepada pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan, seperti halnya di dalam Permendikbud juga mengatakan bahwa di dalam standar kompetensi itu mencakup pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan, baik itu soft skill maupun juga hard skill. Nah, kemudian kita juga perhatikan bahwa ilmu keperawatan itu kan merupakan sintesis dari ilmu biomedik, psikologi, sosial, perilaku, antropologi, dan juga budaya. Nah, kerangka kompetensi perawat itu dikelompokkan dalam 5 area. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah praktik berdasarkan etik, legal, dan juga peka budaya. Kemudian, praktik keperawatan profesional, kepemimpinan dan manajemen, pendidikan dan penelitian, kemudian pengembangan kualitas personal dan juga profesional. Dikatakan dia praktik berdasarkan etik, legal dan peka budaya bahwa kita selaku seorang mahasiswa maupun calon perawat maupun dia itu perawat itu semuanya harus berdasarkan praktik etik, legal, dan peka budaya di mana kita harus memahami konsep etik, norma, agama, dan bahkan hak asasi manusia. Bahwa ketika pun kita melakukan suatu tindakan, itu semuanya harus menjaga hak privasi klien. Semuanya juga harus memiliki kode etik itu sendiri. Kemudian kita juga harus melakukan tindakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kita semuanya itu semua mengacu kepada undang-undang. Ketika kita melakukan malpraktek, kita akan berhubungan dengan undang-undang. Kemudian peka budaya itu maksudnya sini adalah bahwa kita itu harus memahami apa yang menjadi dasar-dasar budaya yang dimiliki oleh pasien kita. Contohnya, apa yang dimiliki oleh basis budaya di mana itu untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kemudian dalam hal praktek keperawatan profesional, bahwa di sini itu melakukan semuanya itu berdasarkan keilmuan keperawatan, apakah itu dengan
keluarga, kelompok, komunitas, dan lain sebagainya. Kemudian di area kepemimpinan dan manajemen, itu semuanya bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, maupun komunitas, masyarakat, dan juga bagaimana kita dapat mengelola sumber daya manusia yang ada di pelayanan keperawatan. Sehingga semuanya itu mengacu kepada mutu. Kemudian di area pendidikan dan penelitian, itu bagaimana kita itu tetap melakukan praktik pendidikan dan juga penelitian, sehingga adanya suatu perkembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian-penelitian sederhana yang dilakukan di bidang keperawatan. Kemudian bagaimana penerapan hasil penelitian tersebut untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan. Sedangkan yang pengembangan kualitas personal dan profesional itu bagaimana mengembangkan kualitas yang ada untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi keperawatan melalui program pengembangan keprofesional berkelanjutan. Nah, inilah dia kalau dilihat daripada bagan tersebut bahwa semuanya itu ada di tengah itu adalah praktek berdasarkan etik, legal, dan peka budaya. Sehingga semua yang kita lakukan itu baik itu keperawatan profesional, kepemimpinan dan manajemen, pendidikan dan penelitian, pengembangan kualitas personal dan profesional itu semua berdasarkan atas etik, legal, dan juga peka budaya. Nah, ini merupakan hakikat penyelenggaraan pendidikan nurse. Bahwa sebelum kita itu mencicip pendidikan nurse itu kita harus melalui namanya tahap akademik, yaitu sarjana keperawatan. Di mana di sarjana keperawatan ini kita mempelajari atau memiliki kompetensi sebagai profesi dasar. Dan di sini mahasiswa itu akan belajar menguasai kompetensi sebagai profesi dasar. Kemudian setelah sarjana keperawatan kita mengacu kepada nurse, di mana di sini kita memiliki kewenangan sebagai profesi. Nah, di sini kita akan melakukan penerapan. Ya, bagaimana aplikasi yang sudah kita pelajari di sarjana keperawatan atau di akademik tadi itu, kita akan memiliki hak dan kewenangan juga untuk melakukannya di profesi. Nah, ini sekilas tentang perubahan-perubahan nama program studi keperawatan ya. Berdasarkan tadi itu adalah transisi pendidikan bahwa di sini izin lama itu di vokasi itu kemarin itu ada namanya diploma 4 keperawatan dan pada saat ini sudah tidak ada lagi diploma 4 keperawatan. Kemudian program terapan itu ada magister terapan keperawatan dan saat ini sudah tidak ada lagi magister tenaga keperawatan, terapan keperawatan. Kemudian di akademik masih tetap ya. Kemudian di profesi itu biasa dibuat adalah profesi nurse. Tapi saat ini berdasarkan nomenklatur yang baru itu adalah pendidikan profesi nurse. Kemudian spesialis, yang lama itu masih sedikit sekali untuk spesialis keperawatan dan saat ini sudah banyak yang melakukan atau didirikannya spesialis-spesialis keperawatan. Nah, apa saja sih isu yang terkait pendidikan keperawatan? Itu bahwa sebenarnya pelaksanaan kurikulum itu belum merata. Sebenarnya kan kalau kurikulum itu kan setiap tahunnya itu atau setiap saat itu akan direvisi, akan dievaluasi bagaimana pelaksanaan kurikulum. Akan tetapi masih belum merata pelaksanaan kurikulum tersebut. Kemudian, perbandingan mahasiswa dengan dosen tidak sebanding. Nah, ini bisa mengacu kepada bagaimana beban kerja dosen tersebut. Ya, karena kalau misalnya mahasiswa terlalu banyak tetapi dosennya sangat sedikit sekali, maka BKD atau beban kerja dosen itu sangat besar. Sehingga hal ini bisa mengalami kelelahan atau misalnya kualitas yang tidak baik atau um, yang menjadi akhir daripada lulusan tersebut adalah tidak bermutu. Seperti tadi di awal yang sudah kita jelaskan bahwa mutu itu sangat diperhatikan sekali. Ketika pun jumlah institusi banyak sekali berdiri, tetapi kalau tidak berkualitas, berarti tidak akan bisa bersaing dengan perguruan tinggi luar atau lulusan-lulusan yang dari luar sendiri. Kemudian, masih ada beberapa anggota AIPNI yang baru memiliki prodi sarjana, akan tetapi belum memiliki prodi profesi nurse. Dan ini masih ada. Tetapi kalau seperti ini biasanya dari Kemendikbud itu biasanya ketika melakukan akreditasi akan memberikan suatu um, peringatan kalau tidak memiliki prodi profesi nurse. Karena tadi itu dikatakan bahwa sarjana dan juga profesi nurse itu merupakan satu kesatuan. Akan tetapi dulu masih bisa berdiri
hanya untuk prodi sarjana saja. Tetapi ketika mahasiswa tersebut mau mengambil profesi nurse, itu bisa disetarakan dari perguruan tinggi yang lain. Ya, tetapi saat ini tidak bisa, ya. Kemudian, isu yang lainnya itu adalah masalah akreditasi. Ya, masih banyak juga pendidikan tinggi itu yang belum terakreditasi. Sehingga hal ini juga bisa eh, melihat daripada outcome-nya, ya, lulusan-lulusan tersebut. Dan sangat disayangkan sekali ketika ada mahasiswa yang belajar di suatu institusi yang belum terakreditasi, itu sangat disayangkan sekali tidak diakui oleh beberapa perusahaan atau juga rumah sakit dalam hal perekrutan daripada karyawan. Nah, apa sih tantangan pendidikan keperawatan? Itu akan muncul suatu pertanyaan. What nursing students need to learn before they graduate? Apa yang dibutuhkan mahasiswa keperawatan untuk dipelajari sebelum mereka lulus? Ya, semuanya tantangan ini mengacu kepada kurikulum seperti apa yang digunakan. Karena itu akan mengacu kepada lisensinya nantinya. Ya, bagaimana eh, pengetahuannya akan diperhatikan. Tadi itu adalah bagaimana lulusan-lulusan perawat nantinya ketika mereka tuh banyak sekali uji kompetensi yang tidak lulus. Itu juga diperhatikan, akan dievaluasi. Nah, inilah dia tantangan sebenarnya itu di uji kompetensi. Karena banyak juga beberapa institusi pendidikan kesehatan itu, khususnya di keperawatan, ada banyak lulusan mahasiswa keperawatan itu yang tidak lulus uji kompetensi, kemana merekanya. Sehingga akan muncullah dia pengangguran yang meningkat. Kemudian tantangan berikutnya itu adalah permintaan konsumen terhadap pelayanan itu meningkat. Nah, lagi-lagi itu akan melihat kepada mutu. Sehingga pendidikan keperawatan itu akan maksimal untuk melakukan pembelajaran. Sehingga nantinya ketika pun nanti mereka sudah menjadi seorang perawat, itu adalah perawat-perawat yang berkompeten dan sesuai dengan standar. Sehingga permintaan ini bisa terpenuhi. Kemudian masalah kesehatan. Ya, semakin banyaknya masalah-masalah kesehatan seperti pada saat ini terjadinya pandemi COVID, ya, coronavirus disease. Nah, di sini apakah mahasiswa kita atau perawat-perawat kita ini bisa menangani masalah kesehatan penyakit dengan COVID? Kalau kita ketahui bagaimana patofisiologi daripada COVID ini sendiri adalah menyerang kepada paru-paru, ya, sehingga mengalami sesak napas, batuk, dan bahkan flu. Nah, bagaimana kita untuk menangani ini? Apa asuhan keperawatan yang kita lakukan? Bagaimana pencegahannya? Bagaimana promosi kesehatan yang diberikan? Nah, inilah tantangan. Siap nggak mahasiswa kita untuk menghadapi tantangan ketika suatu masalah atau penyakit baru yang muncul di dunia atau bumi atau bahkan Indonesia sendiri. Itu semua juga harus siap. Kemudian bagaimana implementasi secara keseluruhan. Nah, hal ini mengakibatkan adanya modifikasi, baik itu preventifnya, promotifnya, dan juga bahkan praktek mandiri itu sendiri. Sehingga kalau pada saat ini kan akan ada modifikasi strategi pelayanan kesehatan dengan adanya new normal, mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, yang mungkin selama ini semuanya itu sangat dihiraukan. Tetapi dengan adanya tantangan ini, ya akan ada modifikasi strategi-strategi yang dilakukan. Dan hal ini juga bisa mengakibatkan adanya penguatan regulasi tenaga kesehatan termasuk perawat dengan adanya tantangan ini. Sehingga ada suatu perekrutan mahasiswa dengan ketat sesuai dengan regulasi yang ada. Karena ujung-ujungnya tadi itu adalah luarannya seperti apa, outcome-nya seperti apa. Kita mau menghasilkan lulusan mahasiswa keperawatan itu yang bermutu atau tidak. Itu adalah tantangan pendidikan keperawatan. Kemudian kita akan melihat tantangan secara global, di mana itu mengacu kepada pasar bebas, baik itu bilateral, regional, dan juga internasional. Di mana dengan tantangan ini mengakibatkan perawat itu akan memiliki daya saing yang tinggi. Kalau dikatakan di dunia pasar itu adalah bahwa daya jualnya, keterampilan, pengetahuan perawat itu sangat bersaing sekali dengan baik itu dengan perguruan tinggi yang lain maupun juga dengan secara internasional. Sehingga hal ini dapat diatasi dengan bagaimana kita meningkatkan pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal di sini seperti D3, S1, S2. Istilahnya adalah bagaimana kita mau melanjutkan, mengembangkan pendidikan kita secara formal. Dan
Pendidikan informal di sini adalah pendidikan berkelanjutan. Itu baik itu melalui pelatihan maupun kursus-kursus maupun juga dengan mengambil suatu spesialisasi khusus, ya. Itu sangat baik sekali untuk dilakukan untuk mengembangkan dan mempertahankan profesionalisme kita dan juga mengembangkan praktik kita sebagai seorang perawat. Dan juga kita harus memperluas program dasar keilmuan, kemudian mempromosikan pendidikan interdisiplin, di mana kita saling berkolaborasi dengan disiplin-disiplin yang lain seperti contohnya adalah kedokteran, kemudian farmasi, atau bahkan sains yang lain. Kemudian bagaimana kita itu membangun sensitivitas kita terhadap budaya, norma-norma, ataupun juga etika, atau kelegalitasan. Itu juga kita harus bangun, sehingga kita dimampukan untuk bisa menghadapi tantangan secara global. Kemudian bagaimana kita juga bisa membangun aliansi kita dengan perusahaan dan juga bahkan pemerintahan, sehingga suatu institusi pendidikan itu tidak hanya berdiri sendiri, tetapi bagaimana kita juga itu bekerja sama, mengembangkan sayap istilahnya itu kepada eh, perkembangan-perkembangan teknologi maupun juga tren-tren saat ini, sehingga itu bisa diterapkan oleh masyarakat, oleh mahasiswa-mahasiswa keperawatan di institusi tersebut. Dan yang enggak kalah pentingnya adalah dengan tantangan global ini, itu diatasi dengan bagaimana kita peka terhadap penerapan akan teknologi. Itu sangat penting sekali. Bagaimana kita menggunakan komputer dan juga bahkan software-software yang lain. Karena ini merupakan suatu daya saing yang tinggi juga. Bagaimana kita bisa menerapkannya dengan baik. Kemudian kita akan masuk ke learning. Learning itu merupakan salah satu proses pembelajaran di mana pada saat ini karena pandemi itu semua institusi pendidikan itu melakukan pembelajaran secara e-learning. Di mana di sini dikatakan e-learning itu adalah suatu pergeseran dari pembelajaran tatap muka atau dikatakan offline, ya. Itu akan dialihkan kepada online. Makanya di sini dikatakan bahwa istilah lain daripada online e-learning itu adalah online learning, kemudian learning itu sendiri, kemudian distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, pembelajaran secara e-learning itu mendapatkan suatu kontroversi, ya, baik itu dari dosen dan juga mahasiswa itu sendiri. Beberapa penelitian yang ada, kontroversi di sini dikatakan bahwa pembelajaran secara e-learning itu lebih tepat digunakan ketika menggunakan tugas-tugas. Akan tetapi, ketika melakukan pembelajaran atau misalnya perkuliahan seperti biasa, beberapa mahasiswa atau juga bahkan dosen itu sendiri, pengajar itu sendiri, itu lebih enak atau lebih efektif ketika itu langsung bertatap muka. Itulah yang terjadi pada saat ini. Khususnya ketika saat ini adalah pandemi, ya pandemi COVID-19, di mana ada suatu kebijakan yang baru bahwa dengan adanya protokol kesehatan, dengan tidak adanya berkerumunan orang-orang yang ramai, sehingga mahasiswa-mahasiswa bahkan sekolah dari mulai TK sendiri pun itu semua pembelajarannya melalui e-learning. Nah, di sini dikatakan pembelajaran e-learning juga atau pembelajaran daring itu menggunakan web. Pendidikan berbasis daripada web atau internet. Nah, di pembelajaran secara e-learning itu merupakan suatu model yang lebih kreatif dan juga inovatif. Kenapa? Karena tidak hanya dalam hal misalnya kita secara offline atau dia yang tatap muka hanya pembelajaran apakah itu satu arah, dua arah ya. Akan tetapi dengan e-learning ini akan menciptakan suatu kreativitas dan juga inovatif. Itu seperti halnya adalah bagaimana kita membuat suatu problem atau case base ya atau disebut dengan case study. Kemudian bagaimana kita bisa membuat suatu project atau role play juga. Itu bisa digunakan dengan menggunakan metode pembelajaran secara learning. Kita bisa melihat dari gambar yang ada di sebelah ini yaitu pembelajaran secara daring, di mana seorang mahasiswa ataupun siswa itu sendiri ya berinteraksi dengan dosen atau tutornya. Kemudian bagaimana dia juga berinteraksi dengan mahasiswa yang lain. Kemudian bagaimana dia mengikuti pembelajaran dengan laboratorium. Kemudian dia bagaimana dia bisa
memakai buku-buku dari perpustakaan, di mana semuanya itu adalah menggunakan jaringan atau menggunakan internet. Kemudian bagaimana dia mengumpulkan tugas, ya. Dan semuanya itu juga bisa dilakukan pembelajaran itu dengan menggunakan audio atau juga video. Nah, inilah dia pembelajaran daring atau juga e-learning. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat ini bagaimana kita menggunakan pembelajaran secara e-learning, itu yang sangat banyak digunakan adalah dengan menggunakan Zoom, kemudian Google Meet, kemudian Teams. Yang dulu itu tidak ada seperti ini, semuanya dengan tatap muka, semuanya dengan berhubungan langsung, tidak ada yang menggunakan Zoom atau internet segala macam. Sehingga pada sampai kemari ya, semuanya sudah menggunakan internet. Apalagi sebelum pandemi juga ada beberapa institusi yang sudah menggunakan pembelajaran secara e-learning. Kemudian, dikatakan juga e-learning itu adalah di mana menggabungkan semua kegiatan pendidikan dengan online atau offline. Itu di mana adanya sinkronus atau asinkron melalui jaringan komputer atau perangkat elektronik lainnya, di mana itu menggunakan pembelajaran merupakan berbasis web, komputer, dan juga bagaimana melakukan kelas secara virtual. Dan melalui e-learning ini juga, itu dapat meningkatkan sharing informasi, di mana kita dengan cepat mendapatkan informasi-informasi melalui internet. Nah, inilah dia teknologi yang sangat canggih sekali. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mahasiswa keperawatan, ya, atau kita nanti menjadi seorang perawat kelak, kita harus bisa mengoperasikan teknologi yang ada saat ini, sehingga kita tidak ketinggalan zaman, sehingga ada suatu perbaikan-perbaikan kualitas yang akan lebih efektif, lebih efisien lagi yang akan kita berikan kepada pasien-pasien juga. Nah, tadi dikatakan bahwa e-learning itu juga merupakan distance learning atau pembelajaran jarak jauh, di mana itu yang sering digunakan adalah dengan menggunakan LMS, yaitu dengan bentuk modul yang saat ini dilakukan, kemudian course management system, kemudian email, kemudian electronic presentation virtual libraries yang menggunakan virtual atau dengan seperti Teams juga, kemudian yang berbasis dengan jaringan atau internet, kemudian online course-nya. Atau ada lagi yang menggunakan dengan WA ya, dengan WhatsApp video call. Nah, semuanya banyak yang bisa dilakukan dengan menggunakan distance learning ini, di mana semuanya itu untuk mencapai suatu tujuan. Ya, kemudian kita lihat, contohnya gambar ini adalah bagaimana pengembangan daripada pendidikan itu sendiri dengan menggunakan LMS. Ya, bagaimana seorang guru atau seorang dosen itu mengajar melalui LMS. Bagaimana evaluasi itu melalui tes yang dilakukan. Kemudian bagaimana menggunakan Vicon itu dengan Zoom atau Google Meet atau dia itu menggunakan Teams ya. Bagaimana setiap mahasiswa memahami setiap pembelajaran itu dengan menggunakan e-learning ini. Contoh kita buat adalah dari Moodle. Kemudian bagaimana materi yang disampaikan. Apakah itu bentuk video-video seperti dalam halnya YouTube kah? Atau suatu eh, video-video yang sudah langsung dibuat sendiri dan lain sebagainya. Sehingga semua tujuan itu bisa disampaikan dengan baik. Nah, ini contohnya ketika kita menggunakan LMS ya, bahwa di sini baik itu mahasiswa maupun dosen itu sendiri itu bisa saling berinteraksi, di mana mahasiswa bisa mengirim tugas, kemudian mengerjakan kuis, kemudian memposting suatu forum atau chat di dalamnya. Nah, seorang dosen itu juga bisa membuat suatu pengumuman, kemudian mengupload materi, memberikan tugas, kuis, dan lain sebagainya di LMS. Nah, di sini juga seorang dosen bisa melihat tugas yang diberikan oleh tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa, ya, menjawab forum atau chat, kemudian bagaimana nilai-nilai daripada kuis ataupun tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian juga mahasiswa sendiri bisa melihat nilainya, kemudian pengumuman-pengumuman yang ada,
kemudian bisa juga mendownload materi. Nah, inilah dia sistem yang sekarang melalui e-learning. Banyak hal yang bisa dipelajari melalui e-learning tersebut, sehingga kita bisa berdaya saing juga dengan secara internasional bahwa kita tidak ketinggalan dalam hal teknologi. Kemudian kita akan melihat apa yang menjadi keunggulan dan juga apa yang menjadi kelemahan daripada e-learning. Kita bisa melihat bahwa keunggulan daripada e-learning itu sendiri adalah pemerataan pendidikan, di mana sampai ke pelosok itu bisa dijangkau. Contohnya di daerah pedesaan, misalnya tidak bisa untuk menempuh kuliah atau sekolah sampai ke kota. Nah, melalui e-learning ini, ya, kita bisa jangkau mereka. Karena melalui e-learning ini juga kapasitas daya tampung juga tidak terbatas. Kemudian proses pembelajaran juga tidak terbatas oleh waktu. Dalam artian di sini bahwa kapanpun mereka bisa mengakses kuliah mereka gitu. Nah, di sini juga tidak membutuhkan ruang kelas karena semuanya melalui virtual. Dan seorang karyawan pun yang sedang bekerja bisa melakukan kelas ketika mereka itu sedang atau setelah mereka itu menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan waktu untuk datang ke kampus untuk mengikuti perkuliahan. Dan ini ada keunggulannya. Kemudian juga pembelajar itu juga dapat menentukan materi yang dipelajarinya terlebih dahulu. Karena mungkin ada beberapa istilah yang tidak ada restrik ya, tidak ada suatu kewajiban yang harus mereka lalui gitu. Contohnya mereka harus mengejar kuis dengan materi ini harus sudah dipelajari terlebih dahulu. Nah, dari situ juga kita bisa melihat, misalnya seorang dosen itu memberikan materi, ada dua materi yang mereka berikan. Nah, kita bisa memilih seorang mahasiswa atau pembelajar itu bisa memilih materi mana yang mereka ingin pelajari terlebih dahulu. Gitu dia. Itu dikatakan dia keunggulan daripada e-learning. Kemudian materi pembelajaran juga selalu up to date. Dalam artian sini bahwa dengan adanya berbasis internet atau web ini sendiri, itu semua banyak informasi yang akan disampaikan. Lebih gampang karena teknologi sudah semakin canggih. Dan kemudian, apa yang menjadi kelemahannya? Gangguan belajar tinggi karena menuntut mandiri. Di sini artinya adalah bahwa dengan melakukan e-learning ini kan kita tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bertemu dengan mahasiswa yang lain, kecuali juga bertemu secara virtual. Sehingga ketika pun mau mempelajari suatu materi, dia harus dituntut untuk belajar sendiri. Sehingga ada banyak gangguan yang datang dari baik itu diri sendiri maupun juga di luar daripada dirinya sendiri. Contoh yang saat ini terjadi adalah pada masa pandemi ini semua itu melakukan kelas secara online atau daring atau dia itu e-learning, di mana kita itu juga memiliki keluarga atau misalnya kita dituntut untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga gangguan untuk belajar itu sangat tinggi sekali gitu. Karena ada beberapa juga eh, mahasiswa atau misalnya pembelajar lainnya itu mereka dapat belajar ketika mereka itu berdiskusi, ketika dia itu bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya, sehingga dia bisa memahami materi yang disampaikan oleh dosen-dosennya. Kemudian, kesulitan mendapatkan penjelasan yang cepat. Nah, ini dia dikarenakan tadi itu secara online, secara virtual, ya. Sehingga ketika ada pertanyaan yang diajukan kepada dosen tersebut tidak langsung dijawab. Itu bisa terjadi seperti itu. Sehingga ketika pun dia tidak paham atau mungkin ada orang yang tidak bisa mengetik ya untuk menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dan mereka dan biasanya ada beberapa orang juga istilahnya yang langsung bertanya. Nah, itu juga kesulitan karena tidak langsung mendapatkan penjelasan secara cepat sehingga pemahaman itu pun eh, bisa menjadi kesulitan untuk diperoleh. Dan kemudian dikatakan sini adalah mispersepsi. Artinya di sini adalah pemahaman atau tujuan yang disampaikan oleh dosen tidak tercapai. Dalam artian bahwa dosen tersebut beranggapan bahwa mahasiswa sudah paham ketika mereka tidak ada pertanyaan di forum contohnya. Dan ternyata si mahasiswa ternyata dia tidak paham. Jadi ada suatu mispersepsi sehingga ketika alhasilnya di dalam kuis contohnya atau ujian, nilai itu mendapatkan nilai yang tidak baik. Hal ini kenapa? Ternyata persepsi dosen tersebut atau pengajar tersebut itu berbeda dengan apa yang disampaikan dengan apa yang diterima oleh
atau yang dibaca oleh mahasiswa tersebut. Nah, dengan adanya keunggulan, kemudian kelemahan daripada e-learning itu juga terdapat juga kendala. Jadi melakukan e-learning itu tidak mulus. Seperti yang saat ini banyak sekali hasil penelitian yang menyatakan bahwa mahasiswa itu tidak paham atau jaringan yang tidak memungkinkan untuk melakukan e-learning. Jadi banyak yang menjadi kendala dalam melakukan e-learning ini. Apalagi tadi dikatakan bahwa di konsep daripada e-learning itu adalah bisa menjangkau sampai kepada pelosok. Tetapi bagaimana dengan infrastrukturnya? Bagaimana dengan fasilitas yang ada di sana? Jaringan apakah memadai? Memungkinkan nggak untuk melakukan pembelajaran secara e-learning tersebut? Dan kemudian bagaimana mutu? Karena semuanya itu adalah dengan jarak jauh. Sehingga ada anggapan bahwa pembelajaran jarak jauh itu memiliki mutu yang rendah atau yang kurang. Karena biasanya dengan bertatap muka itu lebih efektif. Nah, ini ada kendala-kendalanya dengan adanya pendapat-pendapat demikian. Apalagi kalau misalnya institusi tersebut baru pertama sekali melakukan e-learning. Jadi untuk persiapan untuk melakukan e-learning tersebut juga membutuhkan waktu sebenarnya. Tetapi ketika pada saat ini dengan adanya pandemi, dengan masalah kesehatan yang tiba-tiba ada, sehingga semuanya itu berubah. Sehingga semuanya itu perlu pembelajaran lagi yang lebih baik seperti apa, sehingga kendala itu bisa diatasin. Kemudian, pembelajaran dianggap tidak menarik karena tidak ada interaksi. Karena beberapa mahasiswa tadi itu lebih menangkap pembelajaran ketika berinteraksi secara langsung. Atau misalnya pembelajarannya tidak semenarik yang mereka harapkan. Kemudian komunikasi itu hanya melalui bantuan media sehingga tidak cepat untuk melakukan komunikasi. Kemudian tadi itu saya katakan ada jaringan. Itu lebih banyak terjadi pada saat ini, yaitu ada jaringan, apakah itu dengan jaringan sendiri atau paket data. Nah, ini semua membutuhkan sebenarnya dana. Tapi bagaimana semuanya itu bisa dilakukan, bisa didukung, sumber daya yang ada seperti apa. Nah, ini ada kendala daripada e-learning. Sehingga pada saat pandemi ini, pada saat e-learning itu dilakukan, banyak evaluasi-evaluasi yang dilakukan. Sehingga memungkinkan suatu institusi itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan adanya evaluasi. Bagaimana pencapaian daripada setiap mahasiswa tersebut melalui e-learning seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Langkah seperti apa yang kita akan kerjakan untuk bisa memaksimalkan pembelajaran? Sehingga ada terus evaluasi dan evaluasi. Sehingga mutu itu tetap diberikan dengan tidak rendah, tetapi memaksimalkan mutu lulusan dari pembelajaran jarak jauh. Baik, demikian penyampaian materi pada saat ini tentang pendidikan keperawatan, perkembangannya dan juga dengan adanya e-learning. Dan ini merupakan satu referensi yang saya cantumkan dan beberapa juga adalah dengan membaca dari Permendikbud, kemudian dengan membaca dari Undang-Undang Keperawatan Nomor 38. Terima kasih dan semoga bermanfaat materi yang disampaikan pada saat ini.